Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat untuk selalu bersilaturahmi dimanapun kita berada. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu pendamping yang masih semangat dan senantiasa mendampingi anak-anak dalam perlombaan Camp Kreatif SMK Indonesia tahun 2020, khususnya di bidang aquascape. Mungkin karena waktu sudah jam 2 lebih, ini kita akan sampaikan mengenai proses pembelajaran daring, penugasan sampai dengan nanti ke penilaian. Di sini akan saya sampaikan terlebih dahulu. Nanti juga kita akan share untuk PDF-nya ke Bapak Ibu sekalian. Sebelum lanjut, yang belum mengisi daftar hadir mungkin dipersilakan mengisi daftar hadir saja. Untuk KKSI bidang aquascape tahun 2020 dijadwalkan bahwa bidang aquascape diberi jadwal hari Selasa dan hari Kamis pukul 10.15 sampai jam 11.00 waktu Indonesia Barat. Di mana link tersebut adalah link yang diberikan atau room kelasnya yang diberikan oleh pihak pusat. Tetapi kita juga akan menyediakan apabila nanti ada gangguan dan lain-lain, kita akan beralih ke link atau Zoom yang kita buat oleh SMK PPN Tanjung Sari. Untuk hari Selasa besok tanggal 6 bulan 10 2020, adapun materi yang akan disampaikan adalah pengenalan dan prospek aquascape, yang nanti kita akan bisa dengarkan dari Iduka, dari pengusaha tanaman air Bapak Didin Zainuddin, dan juga dengan pengusaha jasa aquascape Bapak Edwin Jaya Sentika, yang mungkin besok pemandunya dipandu oleh saya sendiri, Wasis Marianto. Mungkin belum ada yang kenal dengan saya, ditutupin terus wajahnya ya Bapak Ibu. Untuk hari Kamis tanggal 8 bulan 10 2020, jenis-jenis konsep aquascape yang nantinya akan disampaikan langsung oleh Bapak Edwin Jaya Sentika, jasa aquascape dari Nabil Jaya Aquascape. Untuk hari Selasa tanggal 13 bulan 10 2020, jenis-jenis tanaman aquascape yang akan dipandu oleh Bapak Ardiana Tresna dan Bapak Didin Zainuddin, langsung dari pengusaha tanaman air. Untuk hari Kamis tanggal 15 bulan 10 2020, pembibitan dan pemeliharaan tanaman air dipandu oleh Bapak Ardiana Tresna dan Bapak Didin Zainuddin. Untuk hari Selasa tanggal 20 bulan 10 2020, teknik panen dan pasca panen tanaman air dipandu oleh Bapak Ardiana Tresna dan Bapak Didin Zainuddin. Sedangkan untuk hari Kamis, pembuatan aquascape dan perawatan aquascape itu kita langsung live Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak pakai video. Nanti kita videokan juga, akan kita bagi. Kita akan live di mana Pak Edwin Jaya Sentika dan Pak Didin Zainuddin itu nanti akan melakukan setting aquascape dengan masing-masing konsep yang berbeda. Nanti bisa langsung dilihat di hari Kamis tanggal 22 bulan 10 2020. Waktunya masih agak lama ya. Untuk link yang diberikan oleh pusat itu bisa dilihat ya, bit.ly KKSI 2020, tema aquascape ya, meeting ID-nya 889 1694 4622 dengan pos kodenya Aqua 1. Nanti tetap kita akan bagikan. Lanjut.
untuk jadwal dari pusat sebenarnya pembelajaran daring dimulai dari tanggal 28 kemarin karena pelaksanaan pendaftaran diundur sampai dengan tanggal 3 sehingga pembelajaran dimulai pada hari ini tanggal 5 Oktober 2020 yang nantinya juga selesai tetap di tanggal 24 dan akhirnya. Dan untuk pengerjaan tugas akhir dimulai tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember. Pemberian sertifikat dan penutupan itu tanggal 15 Desember 2020. Untuk peraturan dalam proses pembelajaran, peserta sudah siap 15 menit sebelum acara dimulai. Mengisi daftar kehadiran, pakaian sopan dan rapi, mengenakan masker atau protokol COVID-19 tetap diperhatikan. Jangan sampai tidak diperhatikan walaupun kita membimbing anak-anak kita. Terkadang anak-anak kita itu seringnya walaupun sudah dibilangin tetap inginnya berkumpul. Karena berkumpul itu suasana lebih hangat. Dan nanti akan ada sesi untuk diskusi atau tanya jawab. Lanjut, Pak. Untuk penugasan, di sini untuk penugasan setelah selesai pembelajaran daring, ya, pada tanggal 26 itu mulai penugasan. Sebelum penugasan dilakukan, tanggal 26 bulan 10 2020 itu anak-anak masing-masing tim sudah menyerahkan rencana kegiatan. Dalam artian begini Bapak Ibu sekalian, untuk rencana kegiatan karena di Aquascape ini ada yang dinamakan konsep, dan konsep Aquascape itu sangat beragam dan sangat banyak. Apabila konsep yang diberikan contohnya natural lah, konsep natural. Dengan menggunakan konsep natural, ternyata pada saat pelaksanaan kita melakukan atau membuat setting Aquascape itu lebih banyak batunya menyerupai tebing, ya, atau mungkin seperti Iwagumi, jadi lebih banyak batu. Nah, di situ terus terang dari rencana kegiatan itu sudah tidak sesuai, tidak sama dengan konsep awal. Jadi kalau memang konsep awalnya naturalnya mungkin kita naturalnya lebih banyak ke jungle atau hutan, atau naturalnya lebih banyak ke sungai, atau naturalnya tebing. Nah, itu lebih spesifik lagi Bapak Ibu sekalian. Dan setiap yang kedua, membuat video kegiatan. Setiap kali kita melakukan kegiatan, diharapkan atau diwajibkan semua peserta melakukan pengambilan foto dan video. Nanti silakan diedit, ya. Nanti akan ada pengiriman foto dan videonya yang akan kita buatkan linknya juga. Dan yang ketiga adalah membuat laporan. Nah, untuk bentuk laporan kegiatan yang dikumpulkan itu seperti cover mencantumkan tema Aquascape, ya. Tema Aquascape-nya mencantumkan yaitu natural wilayah mana, ya, atau Iwagumi atau sungai apa. Nah, itu jelas Bapak Ibu sekalian mencantumkan temanya apa, ya. Nama penyusun adalah nama-nama siswanya, ya, dan logo sekolah peserta masing-masing. Membuat daftar isi seperti biasa, daftar isi. Yang ketiga, isi bab pertama adalah pendahuluan, potensi usaha dari tema yang diikuti dengan kondisi yang ada, ya. Disesuaikan saja dengan kondisi yang ada di daerah sekolah Bapak Ibu masing-masing. Pelaksanaan kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan. Kalau pelaksanaan dimulai dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 5 Desember, nanti akan ada hampir sama dengan pembuatan portofolio. Bab kedua adalah proses pelaksanaan. Pada tahap proses pelaksanaan ini ada tahap persiapan. Tahap persiapan disertai dengan foto dan link video masing-masing, nanti dikirimkan ke panitia. Tahap persiapan. Jadi sebelum kita setting akuarium, persiapan itu sudah kita
foto dan sudah dibuat videonya. Tahap pelaksanaan proyek disertai foto dan link videonya. Jadi nanti Bapak Ibu juga boleh membuat link video, semuanya dari SMK mana itu linknya bisa kita ambil dari situ atau kirimkan videonya saja ke link panitia. Tahap promosi dan pemasaran online. Ya. Ini diharapkan masing-masing tim bisa melakukan promosi pemasaran secara online dan juga secara offline. Jadi nanti yang secara online nanti kita akan lihat linknya di mana, ya, seperti apa modelnya, dan juga yang offline itu nanti ada bukti foto-foto pada saat pelaksanaan promosi dan pemasaran offline. Dan yang terakhir adalah rekap income hasil penjualan. Jadi ada rekap hasil penjualan yang dilakukan oleh masing-masing tim. Ini rekap penjualan atau hasil penjualannya adalah bukan yang dilombakan ya Bapak Ibu, bukan yang dilombakan aquascape. Contohnya kita bikin aquascape yang ini dalam waktu 1 bulan. Untuk yang penjualan itu dilakukan adalah kita produksi sendiri, kita bikin kembali, mungkin yang lebih mini itu yang kita jual. Karena yang untuk dilombakan adalah sampai dengan perawatan itu di terakhir itu akan ada penilaian tingkat pertumbuhan dan lain-lainnya akan ada di sana untuk rekap income. Dan yang terakhir adalah bab penutup. Ya, lanjut Pak. Untuk penilaian, nah ini di sini bisa dilihat tabel penilaian dari pusat. Untuk penilaian dari pusat, laporan pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek sesuai tema KKSI yang diikuti oleh masing-masing peserta itu presentasinya 20%. Video pelaksanaan kegiatan tim sesuai dengan tema itu nilainya 25%. Jadi kita dituntut untuk membuat video Pak Ibu, diusahakan yang bagus-bagus videonya. Yang ketiga adalah proses media promosi serta penjualan secara online itu presentasinya 20%. Dan keempat, jumlah pendapatan atau income yang diperoleh dari masing-masing tim itu 25%. Serta yang terakhir, kehadiran dalam pembelajaran KSSI itu nilainya 10%. Jadi totalnya 100% dari pusat. Untuk penilaian Dewan Juri sendiri dari IDUKA itu yang akan dilihat adalah konsepnya Bapak Ibu. Konsep, terus ada penyusunan substrat, penempatan tanaman, penempatan jenis ikan, kebersihan di dalam akuarium, kerapihan, dan pencahayaan. Untuk penyusunan substrat nanti akan dibahas pada saat pembelajaran daring. Untuk penempatan tanaman juga nanti akan disampaikan pada saat daring. Penempatan jenis ikan, kebersihan, kerapihan, dan pencahayaan itu akan kita sampaikan pada saat daring. Itu untuk penilaian. Lanjut Pak. Untuk peraturan dalam perlombaan, yang pertama, peserta dalam satu tim terdiri 4 sampai 5 siswa dan 1 pendamping. Apabila di dalam satu sekolahan mengirimkan lebih dari 1 tim, boleh tetap menggunakan 1 nama pendamping, diperbolehkan Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti siap-siap pusing Bapak Ibu ya. Ada yang sampai 4 dan sampai 5, siap-siap nanti harus warawiri mendampingi sana sini, bikin video gantian sana sini. Yang kedua, ukuran tank atau akuarium. Kesepakatan kemarin dengan pihak Dewan Juri, ukuran panjangnya 45 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 30 cm. Untuk jenis tanaman tidak terbatas, jadi boleh menggunakan tanaman apapun ya. Dan yang digunakan di dalam akuarium boleh jumlahnya berapapun. Kalau pengen warnanya merah, kuning, hijau, ya semuanya ada, boleh dimasukkan semuanya. Ya, boleh dari mencari sendiri dan juga boleh dari membeli. Ya. Yang keempat, jenis ikan yang akan dimasukkan tidak terbatas jenis atau jumlahnya, bebas Bapak Ibu sekalian.
Kalau ada yang hobinya nanti ternyata memasukkan ikan komet, ikan koi, boleh juga. Itu kayaknya lebih seru. Aquascape kasih ikan koi. Nomor 5, konsep bebas. Kita tidak menentukan harus temanya natural, tidak. Nanti akan disampaikan beberapa konsep-konsep aquascape. Dari itu mana yang diminati atau yang tertarik, setiap tim boleh mengambil salah satu konsep dari beberapa konsep aquascape. Yang keenam, membuat atau memproduksi aquascape untuk diperjualbelikan di luar yang akan dilombakan. Jadi yang dilombakan sama yang dijual itu berbeda Bapak Ibu sekalian. Tetapi setiap yang akan dijual belikan atau kita produksi itu harus kita foto dan diambil video dalam proses pembuatan tersebut. Yang ketujuh, apabila dalam membuat aquascape tidak sesuai dengan konsep atau rencana kegiatan, maka tidak dilakukan penilaian oleh juri. Yang tadi sudah saya sampaikan, apabila dia konsepnya natural, ternyata pada saat kegiatan dia naturalnya lebih banyak atau dia justru berubah konsep, yaitu jadi iwa bumi ya. Itu berarti dia sudah jauh dari konsep, itu tidak dinilai. Tetapi yang dinilai adalah yang penilaian dari pusat tadi Bapak Ibu. Sehingga nanti penilaian ada dua, penilaian dari juri dan penilaian yang memang diberikan oleh pusat. Yang ada 5 macam penilaian tadi. Nanti kita gabungkan, kita jadi satu, datanya kita sampaikan ke pusat untuk penilaian. Lanjut Pak. Nah, untuk industri dan dunia usaha serta dunia kerja dan dewan juri, yang pertama adalah Bapak Didin Zainuddin, pemilik Zia Aquatic Kabupaten Subang. Beliau bergerak di bidang tanaman air dan jasa aquascape. Yang kedua, Bapak Edwin Jaya Sentika yang memiliki Galeri Nabil Jaya Aquascape. Beliau bergerak di bidang jasa aquascape dan aksesoris aquascape serta akuarium. Yang ketiga adalah Bapak Edi Kurniawan Saputra, pemilik Permata Setu Farm Kabupaten Bekasi, bergerak di bidang ikan hias. Jadi kita dibantu oleh beberapa teman-teman ya, beberapa teman-teman di wilayah Kabupaten Bandung, Subang, Bekasi dan juga Sumedang sendiri yang untuk membantu kegiatan aquascape. Lanjut Pak. Untuk nomor panitia, nanti Bapak Ibu boleh hubungi ke nomor Bapak Wasis Marianto di WA ada ya, atau ke nomor biasa Bapak Ardiana Trisna dan juga Bapak Encep ya. Kami siap membantu untuk semua pembimbing yang memerlukan tanaman air, pupuk, bakteri, lampu, filter dan lain-lain. Kita akan siap bantu Bapak Ibu. Jadi nanti apabila Bapak Ibu masing-masing sekolahan ingin membeli tanaman apa atau ingin membeli atribut atau spare part untuk aquascape yang dibutuhkan apa saja, nanti akan kita sampaikan ke teman-teman ya. Dan insya Allah harganya pun harga sesuai harga yang seperti kita beli, tidak hanya biaya transportasi aja yang berbeda atau biaya kirim. Jadi kita siap membantu Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan, baik itu tanaman, baik itu ikan, baik itu spare part atau kebutuhan yang lain di bidang aquascape. Bentar ya Pak. Dan terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Semoga Ibu Bapak selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam membimbing siswa-siswi dan mendapatkan berkah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kembalikan kepada hostingnya Pak Cek. Dari Bapak Ibu apabila ada yang ingin dipertanyakan silakan. Ada yang nanya apa sih Mas? Ada yang nanya apa ya? Lihat di chatting aja. Di chat itu. Masih.
Silakan Pak Nano. Halo. Masuk Pak, Pak. Ada yang tanyakan? Belum buat Suaranya belum masuk, belum keluar. lihat. Bilang. Ada. Supriyanto. Oh, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMK Negeri 1 Dong Parataan. Ya. Siapa? Nyalain Pak itu. Bapak Ibu guru semuanya Silakan gimana? bintang apa Muhammad Kuryan sampai perkataan. Posisi nyalain kamera Pak. Udah. Kamera. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menanya data Oh ya, siapa? Pak Kudus Mantoro. Oh ya. Gimana kabarnya, Pak? Siapa? Mic. Izin bertanya. Ya, silakan, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu yang saya hormati dan Pak Aziz. Ya. Ini dari SMK 26 Jakarta. Mau yang saya tanyakan adalah apakah kita mulai dari pembuatan akuariumnya saja, akuariumnya, atau kita akuariumnya kita datang dari orang? Itu Pak Aziz itu dulu. Oke. Ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung saja Pak, saya jawab untuk akuarium. Jadi Bapak Ibu sekalian, akuariumnya ini akuarium sudah jadi Pak. Jadi untuk pembuatan akuarium kita tidak perlu foto dan tidak perlu divideokan. Kita anggap akuarium itu adalah sudah akuarium jadi. Kita hanya persiapan di setting aquascape. Ya, jadi nanti mulai dari persiapan dasarnya dulu Pak, ya, penyusunan substrat, media tanamnya, ya, terus hardscape-nya. Setelah hardscape-nya tersusun, ya, nanti plantingnya. Setelah planting, nanti lanjut ke pemasangan mungkin ada yang butuh dipasang CO2, dipasang filter, dipasang lampu sampai dengan selesai Pak. Itu yang dilakukan. Jadi nggak perlu bikin akuarium Pak. Syukur akuariumnya sudah jadi. Ya. Itu saja Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu yang ini pertanyakan. Itu ada yang bicara. Pak Muhammad Supriyanto ingin tanya sepertinya. Sehat Pak Nano? Alhamdulillah. Yang bicara. Yang nanti aja. Ya. Ya. Oh ya. Ya, betul Pak. Ya. Oke. Untuk penjualan aquascape itu adalah aquascape yang memang bukan untuk dilombakan Bapak Ibu sekalian. Yang kita lakukan adalah memproduksi kembali, ya, aquascape baik itu mini ataupun besar yang memang nanti bisa dijual oleh masing-masing tim di SMK, ya. Apakah dia nanti secara online? Yang jelas secara online, karena di penilaian itu ada secara online-nya dan juga secara offline. Saya izinkan secara offline karena memang
kalau kita online kan yang lihat banyak, ya kan, justru orang terdekat tidak bisa membeli, ya. Maupun nanti yang membeli itu adalah dari pihak dewan guru, ya, atau tetangga-tetangga sekolah, lainnya itu diperbolehkan, Pak. Jadi memang aquascape-nya yang dijual adalah bukan yang untuk dilombakan, karena yang dilombakan itu ada proses perawatan dan ada juga terlihat nanti proses pertumbuhan, ya. Karena apabila yang sudah kita buat langsung kita jual, kita tidak bisa menilai di akhirnya, Bapak. Mungkin itu saja, Pak Nano. Untuk batasan produk apa tidak? Tidak. Enggak masalah, tidak ada batasan, Pak. Jadi semakin banyak kayaknya income-nya semakin masuk banyak, Bapak Ibu. Karena biasanya mungkin kalau Pak Gatot itu selalu mengejar, sudah melakukan penjualan, sudah ada untungnya. Nah itu Pak Gatot seperti itu. Jadi sepertinya kita dikejar untuk produksi dan produksi, biar anak-anak termotivasi, Bapak. Ya. Tidak ada batasan untuk dalam penjualan. Semakin banyak nilainya semakin bagus. Yo, sama-sama. Di chat. Ya, silakan. Cuma saya atur ya kalau yang lainnya. Ya, Nggak bisa. nggak bisa. Silakan Ibu. Ya. Maaf Bapak, melanjutkan pertanyaan Bapak yang barusan Pak Gatot itu ya. Ini kan lombanya, ini kan lomba pembuatan aquascape. Maaf saya tadi Ya. salah karena ada rapat baru masuk belum lama ini sudah saya pertanyaan. Saya ingin memperjelas masalah yang penjualan itu. Berarti ini kriteria penilaiannya nanti dari aquascape yang kita buat untuk dilombakan dan income yang didapat dari penjualan, begitu ya Bapak? Ya. Jadi saya ulangi lagi begini Bu. Untuk penjualan, ya, itu di penilaian kan ada dua, Ibu tadi ada penilaian dari pusat, ya, di mana penilaian dari pusat tersebut itu ada laporan pelaksanaan pembelajaran itu 20%, video pelaksanaan 25%, proses dan media promosi 20%, jumlah income yang diperoleh, ya, penjualan itu 25% dan kehadiran 10%. Sedangkan untuk penilaian dari dewan juri ini yang akuarium tidak dijual belikan, ya. Jadi kita membuat aquascape satu ini yang untuk penilaian dari dewan juri. Kalau yang untuk penilaian dari pusat itu kita produksi lagi untuk diperjualbelikan untuk mendapatkan income, ya. Kalau untuk dari juri sendiri nanti akan dilihat dari sini konsepnya itu. Ada konsep, penyusunan sutra, nanti kan akan dilihat dari laporan, ya. Penyusunan sutra, penempatan tanaman itu yang akan dilihat, penempatan jenis ikan, kebersihan di dalam akuarium, kerapihan di dalam akuarium dalam penyusunannya serta pencahayaannya. Nah, ini adalah penilaian dari juri, ya, untuk dilakukan. Jadi untuk penjualan kita harus buat sendiri Bu. Apakah itu bentuknya mini boleh, bentuknya besar boleh, bikinnya 1, 2, 3 bahkan lebih diperbolehkan Ibu. Itu ya Ibu. Dari semua penjelasan itu bahwa penentuan kemenangan itu nanti ditetapkan dari hasil penilaian yang tidak dijual dengan hasil penjualan, gitu ya Bapak? Ya, jadi ada nilai yang dijual, Bu. Nilai yang dijual itu kan ada jumlah income yang diperoleh, itu ada nilainya. Terus nilai yang memang tidak diperjualbelikan yang memang kita sesuaikan ukurannya yang tadi sudah kita sebutkan 45 kali 30 kali 30 itu yang akan dinilai oleh juri Bu. Jadi memang ada dua Bu untuk nilai, untuk penilaiannya. Oke, thank you. Makasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Nah, Tanya Pak, ini dari di SMK Muhammadiyah Indonesia. ya, Saya Pak Edwin. ya silakan. Terkait waktu pelaksanaan Ya, dengan pembuatan yang akan dikembangkan itu dimulai sekarang dari sekarang atau nanti
panitia untuk menyampaikan pembuatannya. Oke. Terima kasih. Ya. Untuk Pak Edwin, jadi untuk pelaksanaan lombanya sendiri itu sama dengan pelaksanaan penugasan dimulai dari tanggal 26. Kalau sekarang dari tanggal 6 besok sampai dengan tanggal 22 itu akan ada beberapa materi yang akan diberikan kepada masing-masing tim biar lebih paham. Apabila yang baru terjun di dalam aquascape, kalau yang sudah paham pasti dia sudah pasti akan cetak dari sekarang. Saya yakin yang sudah paham pasti akan cetak dari sekarang. Nanti tinggal penjualannya dimulai dari tanggal 26 Oktober ya. Jadi waktunya kita menyesuaikan dengan lomba ya Bapak. Jadi menyesuaikan dengan lomba dalam artian mulai dari tanggal 26 kita setting untuk aquascape, dan kita juga melakukan proses pembuatan serta penjual belian aquascape yang kita produksi ya oleh masing-masing tim ya. Nanti pada saat tanggal 5 Desember itu selesai penjualan selesai, kita tinggal penghitungan dan lain-lainnya, penilaian ya kan. Tanggal 15 kurang lebih tanggal 10 sampai dengan 15 kita pengumuman dan lain-lain, karena untuk pengumuman kita belum disampaikan kepada panitia pusat. Jadi tetap menunggu Bapak, tapi kalau yang sudah tahu, sudah paham, boleh bikin dari sekarang, tapi jangan dijual dulu. Oke, siap. Terima kasih. Ya, ini ada tentang pengerjaan rencana kegiatan. Untuk rencana kegiatan ini dilakukan pada saat tanggal 26 itu masing-masing tim sudah menyerahkan rencana kegiatan. Dalam artian rencana kegiatan adalah berupa konsep yang akan dibuat untuk lomba, bukan konsep yang dijual beli. Kalau untuk konsep yang dijual beli itu monggo dipersilakan kepada masing-masing tim dan pembimbingnya boleh berkreasi seperti apa saja. Tapi kalau untuk rencana kegiatan yang dilombakan tanggal 26 itu yang dikumpulkan yang untuk dilombakan. Ya. Waktu habis Pak. Berarti mau Izin tanya lagi Pak Oh Wasis. iya Bu, monggo. Pak Wasis, ini kan kita jual nih, jual juga. Ya. Itu nanti aquascape yang kita jual apa harus didokumentasikan juga atau bagaimana? Apa kita cuma buat laporan keuangannya saja? Ya Ibu, jadi untuk aquascape yang kita jual itu pun ada dikirimkan cukup fotonya saja sebenarnya Bu. Cukup foto, contohnya sudah jadi ya Bu, itu di foto, ini laku terjual sekian. Nah di situ kita akan lihat, dan juga nanti hasil dari penjualan totalnya di akhir itu pun akan ada diminta proses. Audit keuangan gitu ya? Iya, Keuangan begitu kan? iya betul Bu, nanti di akhirnya Bu. Oke, terima kasih Pak Wasis. Iya Bu, sami-sami. Tunggu, saya Nampaknya tiap sekolah kepakaian masing-masing. Termasuk apa dia? Aquascape kita ada sekolah apa? Ada yang menghapus cuma 5 sekolah dan seluruh Indonesia. Jadi nggak semua jadi menghapus. Jadi Oh ya, gimana Bu? Saya dari SMK Negeri 2 Embang mau tanya, untuk yang dijual sama yang dilombakan itu konsepnya harus sama atau bisa berbeda ya Pak? bebas. Terima kasih. Bebas Ibu, untuk yang dijual beli itu konsepnya silahkan masing-masing ya. Yang jelas yang diperlombakan juga itu pun beda sesuai dengan masing-masing tim ya kan. Tidak harus sama ya. Ini ada beberapa yang harus saya ulangi lagi. Untuk Bapak Ibu yang jumlah timnya masih 3 orang, itu tolong di WA saja ke saya ya, atau ke Pak Cep atau ke di grup boleh. Pak Ardi atau di grup, biar kita tambahkan, karena memang satu tim minimal 4 sampai 5 orang. Ya, nanti apabila kurang jelas dan lain-lain kita bisa diskusi lewat grup Bapak Ibu sekalian, mengingat waktunya sudah selesai
nanti kita lanjut di lain waktu lagi ya, atau sambil diskusi. Silakan Bapak Ibu mengajak anak-anaknya atau timnya boleh hunting, mencari di alam ya, untuk tanaman yang akan dilakukan boleh dicoba-coba dari sekarang ya, jelas tidak untuk dilombakan, tapi nanti lombanya nanti tunggu tanggal 26. Kita yang jelas kita beri materi terlebih dahulu seperti apa, biar tahu anak-anak konsep-konsep aquascape. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Gimana Ibu? Izin bertanya sebentar Pak. Iya boleh, satu aja ya Bu. Iya, ini tadi ada saya sedikit ragu. Ya. Mengenai tema, Dari jadi awal. tema Dari itu awal. dikumpulkan di tanggal 26 Oktober. Iya betul. Setelah materi. Nah, jadi terus baru kita mulai membuat aquascape yang untuk dilombakan sampai tanggal berapa ya Pak? Tanggal 5 Bu. 5 Desember. Sampai 5 Desember. tanggal 5 November berarti. Ya, Desember. 5 Desember Ibu, 5 Desember. Oh, ini Desember ya maaf. Ya. Tapi tanggal 26 Oktober ini kita hanya baru mengirimkan tema ya Pak ya? Oh enggak Bu, langsung Bu. Jadi di tanggal 26 itu kita mengirimkan rencana kegiatan atau konsep atau temanya kita kirimkan di hari itu, dan hari itu pun tanggal 26 Bapak Ibu sekalian beserta timnya sudah mulai setting aquascape. Karena aquascape ini ada penilaian di dalam pemeliharaan Ibu, nanti akan terlihat. Iya baik. Berarti Oke. tanggal 26 kita ngirim tema dan tanggal 26 itu kita mulai untuk persiapan lomba ya Pak? Ya, untuk persiapan lomba dan persiapan jual beli. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa lewat grup. Masih ada waktu ya Pak? Bolanya Pak? Gimana Bapak? Lewat grup aja ya Pak ya. Waktunya sudah habis nih Bapak. Ini cuma minta tolong di-share timeline untuk kegiatannya Pak. Ada Udah di grup Pak. dokumen yang informasinya yang sudah di-share yang nanti biar bisa kami baca gitu Pak. Oke siap. Nanti kita share ke grup juga dan bisa dilihat YouTube-nya. Oke. Iya sudah dari grup. Oke. Udah dibalas, udah ada di grup. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, semoga diberi kesehatan dan semangat untuk mendampingi putra-putrinya yang terbaik. Semoga menjadi berkahnya untuk kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.